Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, kita mulai pelajaran hari ini di tema 3, pembelajaran 1, subtema 1. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Yang pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Nah, selanjutnya benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Nah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini intinya akan dijadikan benih lagi. Nah, tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam dan disebut beras. Nah, adik-adik, apa sih isi bacaan di atas? Nah, betul sekali, yaitu tahap pertumbuhan tanaman padi. Nah, selanjutnya, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, nasi itu berasal dari beras. Nah, beras itu dari tanaman padi. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh, adik-adik? Nah, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Berapa lama proses tanaman tersebut? Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gabah, adik-adik? Nah, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, sekarang kita sudah belajar bagaimana padi tumbuh. Sekarang isilah diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Nah, di sini Bu Guru sudah menemukan contohnya dan ada gambarnya juga ya. Nah, pertama-tama padi direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Selanjutnya, biji tadi akan tumbuh ya, bakal, akar, dan tunas menonjol keluar lalu batangnya memanjang. Nah, terakhir tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning dan siap untuk dipanen. Nah, ini tadi adalah ini tahapan pertumbuhan padi. Nah, seperti itu tahapannya dan itu akan terus berulang seperti itu dari gabah, terus direndam, terus jadi biji, tumbuh ya, berbunga dan sampai matang sampai akhirnya panen. Berikut ada beberapa cara untuk mempertahankan padi ya agar dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya amati gambar di bawah ini, tulislah sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Ya, di situ ada gambar nelayan ya, di pantai, di pegunungan, di sawah ya. Nah, di sini Bu Guru sudah mempunyai beberapa pertanyaan ya. Kalian boleh berbeda pertanyaan dari ini. Yang pertama, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai?
Ya, di situ bisa dilihat di daerah pantai pekerjaannya ya. Nah, mengapa penduduk daerah pantai banyak menjadi nelayan? Mengapa? Karena ya sebagian besar penduduk wilayah pantai itu bekerjanya sebagai nelayan ya untuk mencari ikan. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk bekerja pada perkebunan? Ya, kenapa? Nah, apa saja pekerjaan yang banyak dilakukan penduduk di daerah pegunungan? Ya, apa saja pekerjaannya? Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa di dataran rendah banyak terdapat lahan persawahan? Baik, selanjutnya tuliskan ya perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut: pantai, pegunungan atau dataran tinggi, dan dataran rendah. Dari ketiga perbedaan tersebut bahwa pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut, pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Nah, untuk dataran tinggi sendiri yaitu permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Untuk tugas dari Bu Guru, cari di masing-masing tempat, di pantai, dataran tinggi, dataran rendah, lokasinya berada di mana, ciri-cirinya apa saja, dan sumber daya alam yang dihasilkannya apa, manfaatnya seperti apa, serta mata pencaharian penduduk tersebut sebagian besar apa. Nah, cukup sekian materi dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.